Halo Mitra Kedua Indonesia, senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan sekalian pada sesi video tutorial kali ini, dan sesi ini masih tetap pada playlist untuk Python dan pemrograman internet. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah aplikasi file transfer protokol yang sederhana. File transfer protokol atau FTP biasa kita pakai untuk mengupload file-file kita misalnya ke server ya. Jadi yang saat ini kita buat adalah bentuk sederhananya dari aplikasi FTP. Oke, saya menggunakan IDE Sublime Text, ini dia. Dan kemudian nantinya saya compile dengan Python 3.5. Oke. Kita buat file baru. Kemudian kita simpan dulu dengan nama misalnya coba ftp.py seperti ini. Nah, yang kita import ke dalam aplikasi kita adalah import sys, kemudian ftp-nya from ftplib. Ini dia nama library-nya, import ftp. Jadi yang kita import dari ftplib adalah kelas bernama ftp. Pertanyaan muncul, apakah ftplib ini harus kita install? Oke, nah ftplib sendiri sebenarnya sudah ada apabila Anda menginstal Python Anda ke dalam laptop atau komputer Anda. Jadi ftplib sendiri merupakan bawaan standar dari Python-nya. Oke, jadi kita tidak perlu install lagi. Oke, kita buat kelasnya. Kelas utama, saya beri nama utama. Kemudian kita masukkan fungsi default init. Oke, kemudian di akhir dari file ini kita cek seperti ini struktur pemrogramannya. If name sama dengan main, maka yang dijalankan adalah kelas utama. Baru kemudian sys exit. Ini dia ya. Oke. Sekarang di dev init kita akan membuat inputan alamat dari server FTP-nya. Alamat sama dengan input, masukkan alamat FTP server seperti ini. Kemudian login, input, kita masukkan seperti ini, masukkan login, kemudian passwordnya, input, masukkan password seperti ini. Lalu kita gunakan library FTP-nya. Jadi kita ciptakan sebuah variabel di dalam kelas ini, kita sediakan namanya FTP. Kita gunakan library-nya FTP alamat. Oke, kemudian FTP baru kita login kan? Login user sama dengan login. Kemudian password sama dengan pwd, seperti ini dia. Lalu kita sediakan di dalam kelas ini sebuah variabel namanya daftar files. Ini ada gunanya nanti untuk menyimpan nama-nama file di dalam server FTP-nya seperti ini. Kemudian baru kita buat sebuah fungsi namanya tampil menu dan kita eksekusi melalui dev init ini, tampil menu. Ini dia. Nah, sekarang kita buat fungsi tampil menunya
dev tampil menu seperti ini, self. Oke, yang kita tampilkan di tampil menu ini adalah print, pilih menu, print satu, pilihan satu adalah daftar file dan di directory. Pilihan kedua adalah download file. Pilihan ketiga adalah upload file. Dan pilihan keempat, keluar dari aplikasi. Oke, ini dia. Kemudian kita buat sebuah variabel untuk menampung pilihan kita. Input, Anda memilih seperti ini. Nah, baru kemudian kita cek hasil pilihnya. If pilih sama dengan 1, kita laksanakan sebuah fungsi di dalam kelas, namanya saya beri isi directory seperti ini ya. Oke, bila pilih sama dengan 2, maka ini untuk download file. Kita sediakan sebuah variabel namanya misalnya nf, nama file, input, nama file yang akan di download seperti ini. Kemudian kita laksanakan fungsi mendownload file, nantinya ini akan kita buat download, kita namakan aja download file seperti ini, dan di dalamnya ada parameter nf itu ya. Kemudian apabila pilih sama dengan 3, maka ini nama file yang akan diupload. Nf sama dengan input, nama file yang akan di-upload. Kemudian nf-nya ini merupakan parameter yang nanti akan kita masukkan di sini. Upload file, di sini dia nf-nya. Oke. Kemudian kalau pilihan 4 else, oke, self ftp quit, ini dia. Jadi di pilihan keempat aplikasi FTP-nya itu berhenti. Oke, jadi di dalam menu ini kita sudah membuat beberapa fungsi ya, yaitu isi directory, download file, upload file. Oke, jadi sekarang kita buat fungsi untuk ini, isi directory. Dev isi directory self seperti ini. Oke, nah kita akan mengaktifkan FTP-nya di sini. Kan sudah ada self FTP ini. Kita akan mengaktifkan fungsi namanya dir ya. Self FTP dir. Ini artinya memperlihatkan seluruh daftar yang ada di dalam FTP server. Kemudian kita tampung di dalam ini. Kita sudah buat di awal nih daftar file ya. Tipenya adalah list array. Oke.
self daftar file. Seperti ini dia. Daftar file, karena ini array, kita buat append. Oke. Nah, kemudian setelah fungsi ini berjalan, maka daftar file sini yang berbentuk array ini akan terisi. Nah, baru kita cek satu persatu isinya menggunakan perintah for. For daftar file kita buat aja df in self daftar files print df, seperti ini aja. Oke, setelah satu persatu di print, maka variabel daftar files dikosongkan kembali. Oke, baru kita laksanakan self, balik lagi ke tampil menu, dia balik lagi kemari. Oke, nah ini untuk isi directory. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk download file. Oke, di sini dia dev. Oke, kita kasih jarak. Dev download file. Ini dia. Oke, apa yang terjadi di sini? Nah, karena di sini download file di sini ya. Nah, lihat di sini ada parameter di dalam NF, maka saya kasih di sini NF seperti ini. Nah, kita open dulu filenya seperti ini. With open nama file atau NF, ya, NF dalam mode write. Oke, dalam mode write. Nah, kita kasih aliasnya as local file. Oke, seperti ini. Nah, kita kemudian melaksanakan pembacaan kepada file tersebut. Jadi kita buat seperti ini, sebuah variabel namanya resp, kita buat self ftp. Nah, kita akan membaca satu persatu baris di dalam file tersebut. Caranya rtr lines seperti ini, return lines. Oke, baru parameter yang diisi ke dalam adalah retr seperti ini, baru digabung dengan nama filenya. Jadi nf, kemudian lokal filenya adalah nanti nama file yang akan setelah selesai di download. Lokal file ini nantinya adalah nama file yang menjadi hasil penampungan di aplikasi kita atau di dalam komputer kita. Setelah ditampung melalui FTP server, disinilah nanti filenya tersebut. Jadi di sini local file, baru write. Inilah dia nanti. Kemudian if resp dimulai dengan start with ya 226, maka print download selesai. 226 ini adalah kode untuk menyatakan bahwa file tersebut telah selesai di download. Artinya pada saat file dibaca di FTP server, kemudian dibaca baris terakhir, maka muncul kode bernomor 226. Apabila bukan kode 266, else seperti ini, print terjadi error. Seperti ini dia. Nah, setelah if ini selesai,
maka kita kembali ke self, tampil, menu. Oke, ini untuk download file. Oke ya. Kemudian di fungsi berikutnya adalah dev. Apa ini? Yang ketiga ya, upload file. Dev, upload file, self. Kemudian di sini nama filenya. Oke. Nah, di sini kita open dulu filenya with open. Nama filenya nf dalam mode read byte. Jadi yang dibaca adalah satuan byte dalam mode read. Oke ya. S local file. Oke. Kemudian setelah dibaca maka dikirim self ftp store lines. Perintahnya store, terus kemudian nama file, kemudian local file seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai baru kita balikkan lagi self, tampil, menu. Inilah dia. Oke, kira-kira sampai di sini sudah selesai. Nah, kita akan mencoba ke FTP servernya. Jadi karena kita tidak punya FTP server, kita gunakan saja FTP server yang bawaan dari SAM. Pernah nggak dengar aplikasi SAM? XAMPP. SAM itu apabila diinstal maka di dalamnya ada beberapa server, yaitu server web Apache, server database MySQL, dan kemudian terakhir adalah server FTP. Kalau nggak salah namanya FileZilla. Oke, kita cek aja langsung. Saya kebetulan sini ada SAM di sini ya. Ini dia. Coba kita jalankan. Nah, di sini dia FileZilla-nya. Ini FTP server. Oke, kita jalankan. Oke, baru kita masuk ke admin. Oke, inilah dia FTP server. Oke. Nah, kita lihat di sini ada menu user ya. User dan group. Oke, FTP servernya ini udah pasti jalan ya. Nah, kita lihat dulu. Kita buatkan Oke, di sini ada saya buatkan user baru, dan folder tempat user tersebut akan meletakkan file. Jadi kita buat aja add seperti ini. Terus di mana ya? Di wallpaper aja deh. Di wallpaper kita buat wallpaper, nama usernya tidak ada bagian dari grup apapun, namanya usernya wallpaper. Oke, gini ya. Oke, kayaknya saya terbalik ini. Oke, speed limit, share folder. Saya mesti buat dulu usernya, baru direktorinya. Oke, saya balik lagi ke sini, wallpaper. Oke. Nah, mungkin seperti ini. Dibuatkan usernya di sini. Kemudian dibuatkan direktorinya di sini. Oke, modenya adalah read, write, dan delete. Oke, seperti ini dia. Saya kan ya. Tadi username-nya sama wallpaper, kemudian direktorinya adalah wallpaper. Kalau testing apa ya? Anonymous yang ini, new user di sini, testing di sini, wallpaper. Oke, ke wallpaper juga. Oke, kita kan seperti ini.
Nah, kemudian kita jalankanlah aplikasinya. Python di temp coba FTP. Oke, masukkan alamat FTP server. Karena kita menggunakan komputer kita juga, kita buat alamatnya 127.0.0.1. Masukkan login adalah wallpaper, passwordnya juga nggak ada. Oke, kita terjadi error. Oke, di mana nih? Line 60. Oke, sebentar ya. Oh, ini tidak pakai O. Sorry. Seperti ini dia. Password. Ini memang pengecualian di FTP lib ya, bukan password tapi passwd. Passwd. Oke, seperti itu. Kita coba lagi compile. Masukkan alamat server 127.0.0.1. Masukkan login, wallpaper, masukkan password, nggak ada. Oke, dia sudah jalan. Jadi kita pilih coba angka 1. Oke, ini dia isi dari folder wallpaper. Coba kita cek wallpaper seperti ini. Nah, ini dia isinya. Jadi coba kita lihat di sini, Banis2, Banis JPG, Bani JPG. Coba lihat ada nggak ya? Banis. Iya, ini dia. Banis2, Banis JPG, Bani. Oke. Kemudian kita pilih menu lagi, karena begitu ditampilkan isi menu, coba lihat ini. Isi direktori maksudnya ya, bukan isi menu. Ketika ini dijalankan isi direktori, maka setelah ditampilkan nama filenya, dia balik lagi ke tampil menu seperti ini. Makanya muncul kembali menu di sini. Oke, sekarang kita mencoba mendownload file. Kita pilih angka 2. Kemudian nama filenya akan kita masukkan. Kita pilih ini aja, Tiger JPG seperti ini. Oh, ternyata ada error. Sebentar saya lihat. Berarti masalah kode ASCII ini kayaknya bisa diakalin. Oh, di sini download file encoding sama dengan, kita coba di sini UTF-8. Oke ya. Sudah kita ulangi lagi. Masukkan alamat server 127.0.0.1, wallpaper, masukkan password nggak ada, pilih daftar file seperti ini. Oke, sekarang pilih nomor 2, download file Tiger JPG. Masih ada error juga, sebentar. Oke, sebentar, di sini dia. Oke, ini ada S di sini. Sorry ya, ada S di sini. Oke, kita ulang lagi. Masukkan alamat server 127.0.0.1, wallpaper. Masukkan password nggak ada. Nomor 1 ya, ini Tiger JPG, kita pilih nomor 2. Kemudian kita masukkan nama filenya Tiger JPG yang akan kita download. Enter. Oke, download selesai. Oke, muncul nggak ya? Nah, kita masuk ke direktori Python 35 kita. Oh ya, ini dia, Tiger JPG. Karena kita masih mengcompile, maka filenya masuk ke default instalasi Python 35-nya di sini. Oke, kita coba lagi ya yang file yang lain.
Kita pilih nomor 2 lagi. Nama file yang akan kita download apa nih? Coba hamster JPG. Hamster JPG. Oke, ternyata ada pesannya download selesai. Kita cek lagi hamster JPG masuk nggak? Ini dia. Hamster JPG. Ini dia masuk. Oke, sekarang kita masuk nomor 1 dulu ya. Tampilkan. Oke, baru kita masuk nomor 3. Upload file. Jadi yang mau kita upload adalah file yang dari sini. Jadi apa yang mau kita download ya? Coba ini kita copy aja. Ini kita ganti namanya jadi coba. Oke, gitu ya. Coba .txt. Enter. Oh, masih ada error itu di open file. Oh, salah. Ini seharusnya byte B ya. Mode read dalam mode byte. Itu maksudnya. Oke, kita uji coba lagi. 127 01 wallpaper nomor 1. Oke, kita memilih 3 upload file, namanya tadi coba.txt. Invalid mode RD. Oke, open. Sudah saya simpan tadi. Oke, kita ulangi lagi, mana tahu masih belum tersimpan tadi. 127.0.01 login wallpaper, masukkan password nggak ada, nomor 3 upload file coba.txt. Oke, kayaknya sudah. Sekarang kita periksa ini FTP-nya ada nggak ya? Oke, kemari ya. Oh, bukan. Bukan share folder. Oke. Kemana ya? Bukan. Oke, bukan di sini. Coba kita lihat ke wallpaper. Masuk aja ke wallpaper sebentar. Oke, masuk ke wallpaper. Ada nggak coba txt? Oh, ada. Berarti berhasil sepertinya mengupload file. Kita coba lagi file berikutnya. Kita masukkan dari Python 35 ini, apalagi ya. Kita copy aja ini. Kita paste di sini. Kita namanya di coba lagi txt ini. Jadi nama filenya dicoba lagi txt. Kita coba lagi. Kita pilih 3 upload file. Dicoba lagi .txt. Oke, sepertinya berhasil. Kita lihat lagi di wallpaper. Nah, dia wallpapernya. Oke, kita lihat. Iya, masuk. Dicoba lagi txt. Ini dia, masuk. Oke, sekarang kita pilih nomor 4 dan keluar dari aplikasi. Oke, rekan-rekan, demikian kiranya penyajian pembuatan aplikasi file transfer protokol atau FTP sederhana. Mungkin agak kelamaan karena memang banyak error, tapi akhirnya kita berhasil menjalankan aplikasi ini dengan baik. Kita akan bertemu kembali di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.